Soal OSP SD tahun 2024. Nomor 1, jika 3 pangkat N adalah faktor dari 18 pangkat 10, maka bilangan bulat terbesar N yang mungkin adalah 18 pangkat 10. Berarti kan 18 kali 18 kali 18 sampai 10 kali. 18-nya bisa kita buat jadi 2 kali 9. Atau 2 dikali 3 pangkat 2. Berarti sama aja kita ngaliin 2 kali 2 kali 2 sampai 10 kali sama 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sampai 10 kali. Jadinya 2 pangkat 10 dikali 3 pangkat 20. Berarti nilai N terbesar supaya 3 pangkat N ini faktor dari 18 pangkat 10, 3 pangkat N-nya harus membagi 3 pangkat 20. Atau maksimal N sama dengan 20. Nomor 2. Diketahui faktor persekutuan terbesar dari A dan 2024 serta A dan 2025 terletak antara 10 dan 20. Nilai A terkecil yang mungkin adalah 2024 kita faktorisasi prima dulu. Dia kan sama dengan 44 dikali 46. Ini berarti 2 pangkat 2 kali 11. Yang ini 2 kali 23. Berarti faktorisasi primanya 2 pangkat 3 kali 11 kali 23. Sedangkan 2025, dia kan 45 kuadrat. Berarti 45 kali 45. Tiap 45 itu 5 kali 9. Berarti faktorisasi primanya 9 itu 3 kuadrat. Berarti 3 kuadrat kali 3 kuadrat dikali 5 kuadrat. Di sini faktor 2024 yang nilainya terletak di antara 10 dan 20 itu cuman 11. Sedangkan di 2025 ini, faktornya yang terletak di antara 10 dan 20 itu hanya 15. Berarti A sama aja KPK dari 11 dan 15. Karena 11 faktornya A dan 15 juga faktornya A. Dan KPK-nya sama dengan 11 dikali 15. Jadi sama dengan 165. Jadi ini nilai A terkecil yang mungkin. Nomor 3. Bilangan 2024 dapat dinyatakan sebagai jumlah dari N bilangan kuadrat berbeda. Sebagai contoh, 2024 dapat dinyatakan sebagai jumlah dari 3 bilangan kuadrat berbeda, yaitu 2024 sama dengan 2 kuadrat tambah 24 kuadrat tambah 38 kuadrat. Nilai N terbesar yang mungkin adalah, kalau N 17 berarti kan nilai penjumlahan kuadratnya paling kecil itu 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai dengan 17 kuadrat. Nilainya ini sama dengan 1785. Dan kalau N-nya kita ambil 18, jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai dengan 18 kuadrat yang kalau dihitung jumlahnya sama dengan 2109. Ini bisa dihitung secara manual tapi agak memakan waktu. Tapi ada rumusnya juga untuk penjumlahan K kuadrat bilangan pertama, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai dengan K kuadrat. Nilainya akan sama dengan K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1 per 2. Ini bisa dimanfaatkan untuk membantu perhitungan yang sini. Nah, karena penjumlahan dari 18 bilangan kuadrat ini minimal 2109, berarti N nggak mungkin lebih dari 17. Tapi kalau kita ambilnya 1 sampai 17, kita baru dapat 1785. Di mana 2024 dikurang 1785 sama dengan 239. Kita masih kurang nilai 239 lagi. Jadi sekarang tujuan kita adalah mengganti beberapa bilangan dari 1 sampai 17 supaya penjumlahan kuadrat ini nilainya naik 239. Kalau misalkan 17 kita ganti 18, nilainya kan akan bertambah sebanyak 18 kuadrat min 17 kuadrat. Yang sama dengan 18 plus 17 dikalikan 18 minus 17. Sama dengan 35 kali 1, 35. Berarti kalau kita ganti 17 dengan 18, nilainya bertambah 35. Yang berarti jarak ke 2024-nya juga berkurang 35, atau kita perlu penambahan sebanyak 204 lagi. Dan ternyata 20 kuadrat dikurang 14 kuadrat, ini kan sama dengan 400 dikurang 196 sama dengan 204. Di sini 35 tambah 204 itu 239. Jadi di sini dengan kita mengganti
17 menjadi 18, dan 14 menjadi 20, kita akan punya kalau 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, 3 kuadrat sampai dengan 13 kuadrat, masih ditambahkan dengan 15, 16, 18, dan 20 kuadrat, sama dengan 1785 tambah 239, yaitu 2024. Dan di sini ada 17 bilangan kuadrat berbeda. Berarti 17 mungkin. Jadi nilai N terbesar yang mungkin adalah 17. Nomor 4. Jika bilangan 5 digit A679B habis dibagi 72, maka bilangan tersebut adalah 72 ini kan sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Artinya bilangan yang habis dibagi 72 adalah bilangan yang habis dibagi 8 dan habis dibagi 9. Yang pertama A679B, bilangannya habis dibagi 8. Ciri dari bilangan habis dibagi 8 adalah 3 angka terakhirnya habis dibagi 8. Jadi 79B ini akan habis dibagi 8. Dan karena 8 dikali 99 sama dengan 792, berarti nilai B yang mungkin hanyalah B sama dengan 2. Karena kurang dari ini jadi 784, dan lebih dari ini jadi 800. Jadi B sama dengan 2. B sama dengan 2 berarti bilangannya jadi A6792. Bilangan ini habis dibagi oleh 9. Ciri dari bilangan yang habis dibagi 9 adalah penjumlahan dari digit-digitnya juga habis dibagi oleh 9. Jadi A plus 6 plus 7 plus 9 plus 2 ini harus habis dibagi 9. Ini 7 tambah 2, 9. Berarti yang ini dijumlahin jadi 18. A plus 6 plus 18 habis dibagi 9. Berarti kan A plus 6-nya habis dibagi 9. Yang berarti nilai A yang memenuhi adalah A sama dengan 3. Jadi ini 3 tambah 6, 9, tambah 18, 27. Jadi habis dibagi 9 juga. A sama dengan 3 dan nilai B sama dengan 2. Maka bilangannya adalah 36792. Nomor 5. 11 persegi panjang kecil berukuran sama ditempel pada kertas berbentuk persegi panjang dengan ukuran 10 kali 15 seperti tampak pada gambar. Luas daerah persegi panjang yang tidak ditempel persegi panjang kecil adalah, ini karena ukurannya sama semua dan di sini panjangnya 15. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti masing-masing panjangnya 3. Karena persegi panjang ini dan ini juga sama, berarti ini dan ini panjangnya juga 3. Yang di sini pun panjangnya sama dengan ini, yaitu 3. Berarti yang nggak diarsir atau yang nggak ditempel adalah 3 dikali 6, sama dengan 18 cm persegi. Nomor 6, perhatikan gambar di bawah ini. Busur AB, BE, BD, dan BC adalah setengah lingkaran dengan diameter 10. Luas daerah yang diarsir adalah ini AB, BE, BD, dan BC. Semuanya setengah lingkaran dengan diameter 10. Sekarang kalau ditarik garis dari A ke C dan juga E ke D, terakhir buat bantuan bisa kita tarik dari sini ke sini. Nah, yang ini bisa kita pindahin ke sini. Yang ini juga sama, kita pindahin ke sini. Yang ini dipindahin ke sini, dan yang ini dipindahin ke sini. Berarti luas yang diarsir sama aja ngitung luas dari belah ketupat yang ini. Dari gambarnya karena semuanya setengah lingkaran berarti di sini siku-siku. Diameternya 10, berarti ini diagonal 1 panjangnya 10 tambah 10, karena ini 10 dan ini 10, jadi 20. Dan diagonal 2-nya juga sama. Ini 10 dan ini 10, jadi panjangnya 20. Berarti luas dari daerahnya, luas dari belah ketupat setengah dikali 20 dikali 20 sama dengan 200 cm persegi. Nomor 7, perhatikan gambar di bawah ini. Jika diketahui luas segitiga ABC adalah 578 satuan luas, maka panjang AD adalah sudut dalam segitiga itu 180, karena di sini siku-siku, di sini 45, berarti di sini juga 45. Yang artinya ini segitiga yang siku-siku sama kaki. Kalau panjang AB dimisalkan A, berarti panjang BC juga A.
Jadi luas dari segitiga ABC sama dengan setengah dikali alasnya A dikali tingginya juga A. Luasnya 578 sama dengan setengah dikali A kuadrat. Berarti kan A kuadratnya sama dengan 578 kali 2. 578 itu 289 kali 2 kali 2. 289 itu 17 kali 17. Jadi 17 kali 2 kali 17 kali 2. Yang berarti A-nya sama dengan 34. Kemudian kita punya segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya besarnya 30 derajat. Perhatikan kalau ada segitiga sama sisi, kita tarik gini belah 2 sama besar. Berarti kan ini siku-siku. Di sini 60 bagi 2, 30. Dan di sini 60. Cocok sama yang ini. Karena ini sama panjang, berarti kalau panjang ini B, panjang yang ini miringnya sama dengan yang ini. Berarti B tambah B atau 2B. Berarti panjang AD adalah 2A. Jadi panjang AD sama dengan 2 dikali A sama dengan 2 dikali 34 sama dengan 68 satuan panjang. Nomor 8. Diketahui ABCD persegi panjang dengan luas 36. Jika BC sama dengan DQ, DP sama dengan CQ, dan luas ABCD dibanding luas ABQP adalah 3:2, maka luas daerah ABQP adalah, karena luas ABCD banding luas dari ABQP sama dengan 3:2, berarti luas dari ABQP akan sama dengan 2/3 dari luas ABCD. Karena di soal luas dari ABCD diketahui 36, berarti sama dengan 2/3 dikali 36. 36 bagi 3, 12. 12 kali 2 sama dengan 24. Jadi ini dia luas dari ABQP. Nomor 9. Segitiga ABC siku-siku di B. Perbandingan sisi AB banding BC adalah 3:4. Dan BQ tegak lurus AC. Perbandingan luas segitiga BCQ dan segitiga ABQ adalah, ini kalau misalkan besar sudut A itu alfa, karena di sini siku-siku, yang di sini besarnya 90 minus alfa. Berarti yang di sini alfa, dan di sini 90 minus alfa. Yang artinya segitiga ini dan segitiga ini, yaitu ABQ dan BCQ, itu segitiga yang sebangun. Jadi ABQ sebangun dengan segitiga BCQ. Karena sebangun, berarti perbandingan dari sisi panjangnya sama sisi miringnya itu sama. Atau BQ per AK sama dengan panjang banding panjangnya itu CQ per BQ sama dengan perbandingan miringnya, yaitu BC per AB. Karena di soal AB banding BC 3:4, berarti BC per AB-nya tinggal dibalik aja sama dengan 4/3. Yang berarti perbandingan luasnya, luas dari segitiga BCQ banding luas dari segitiga ABQ sama dengan setengah dikali alas kali tinggi. Ambil alasnya BQ, tingginya CQ. BQ kali CQ per ABQ jadi setengah kali ambil alasnya ini AK, tingginya BQ. AK kali BQ. Setengahnya coret aja. BQ per AK sama dengan CQ per BQ sama dengan 4/3. Jadi sama dengan 4/3 dikali 4/3 sama dengan 16/9. Berarti perbandingan luasnya BCQ banding luas dari ABQ sama dengan 16/9. Jadi ini dia perbandingan luasnya. Atau kalau cara cepatnya, di sini karena BCQ sama ABQ sebangun, berarti perbandingan luasnya mereka ini akan sama dengan perbandingan kuadrat dari sisi yang bersesuaian. Di sini karena BC sama AC sama-sama sisi miring segitiga siku-siku, berarti itu panjang sisi yang bersesuaian. Makanya perbandingan luasnya sebenarnya bisa langsung aja di sini luasnya 3 kuadrat, perbandingannya yang di sini 4 kuadrat. Atau sama dengan 16/9. Jadi bisa langsung kayak gitu juga. Nomor 10, perhatikan gambar jaring-jaring kubus berikut. Apabila jaring-jaring kubus di atas dibentuk menjadi kubus dan bilangan pada sisi yang saling berhadapan dijumlahkan, maka banyak pasangan bilangan yang jumlahnya sama adalah, kalau jaring-jaring kubusnya kita buat jadi kubus,
Anggaplah nanti di sini alasnya. Berarti kan nanti yang jadi atapnya itu yang ini, atasnya. Berarti kalau yang ini depan, ini belakang. Dan otomatis ini kanannya, ini kirinya. Berarti pasangannya yang atas dan bawah itu 9 tambah 9, 18. Depan belakang itu 8 tambah 9, 17. Kanan tambah kiri, 8 tambah 9, 17. Berarti yang sama di sini ada 17 sama 17. Maka banyak pasangan yang jumlahnya sama, jadi ada 2 pasang. Nomor 11, misalkan ABC adalah bilangan 3 angka. Keduanya dari AB dan BC merupakan bilangan dengan 2 angka. Jika ABC sama dengan 2 kali AB plus BC, maka nilai dari ABC adalah ABC kan bisa kita jabarkan jadi 100 kali A tambah 10 kali B tambah C sama dengan 2 dikalikan dengan AB itu nilainya 10A plus B dan BC itu nilainya 10B plus C. Berarti 100A tambah 10B tambah C sama dengan 2 kali 10A 20A. B tambah 10B jadi 11B, kali 2 jadi 22B, dan terakhir C dikali 2 jadinya 2C. Berarti 80A, berarti 100A dikurang 20A itu 80A, nilainya sama dengan 22B min 10B jadi 12B, dan 2C dikurang C sama dengan C. Di sini kan berarti A, B, C nilainya terbatas ya. A, B, sama C, nilainya ini adalah 0, 1, 2, sampai dengan 9. Tapi ya karena A di sini angka pertama berarti A nggak boleh 0. Terus di sini juga BC merupakan 2 angka. Berarti B-nya juga nggak boleh 0. Karena B sama C maksimalnya 9, berarti kan nilai maksimal dari sini, maksnya ketika ambil B sama dengan 9, C sama dengan 9. Yang nilainya jadi 12 kali 9 ditambah 9. Jadi sama dengan 117. Karena di kanan nilainya paling besar 117 dan A-nya nggak boleh 0, berarti nilai A harus sama dengan 1. Berarti 12B plus C sama dengan 80 kali 1, 80. Di sini kan kalau diambil B sama dengan 6, berarti 12B-nya sama dengan 72. Yang berarti nilai C-nya sama dengan 80 kurang 72, 8. Kalau kita ambil B-nya 7 atau lebih besar, 789, nanti nilai 12 kali B ngelewatin 80. Sedangkan kalau kita ambil B kurang dari 6, misalkan ambil B-nya sama dengan 5. Nilai 12B jadi 60, C-nya 20. Padahal kan C nggak boleh ngelebihin 9 nilainya. Berarti satu-satunya solusi adalah ketika B-nya sama dengan 6. Dan dari situ akan dapat kalau C sama dengan 8. Berarti ABC adalah 168. Nomor 12, Pak Raden berniat membagikan uang senilai 7.995 juta rupiah kepada seorang istri, 5 orang putra, dan 4 orang putri. Jika setiap anak laki-laki menerima 3 kali dari bagian setiap anak perempuan, dan setiap anak perempuan menerima 2 kali dari bagian istri Pak Raden, maka uang yang diterima istri Pak Raden sebesar, kita misalkan bagian dari istri Pak Raden ini dapat A bagian. Berarti setiap anak perempuannya ini akan menerima 2A bagian. Dan karena setiap anak laki-laki dapat 3 kali bagian anak perempuan, berarti setiap anak laki-laki bakal dapat 2A kali 3 atau 6A. Total uang yang dibagikan oleh Pak Raden itu kan, istrinya ada 1 orang, jadi A, ditambah 5 orang putra, masing-masing dapat 6A, berarti totalnya 30A. Dan ada 4 orang putri, setiapnya dapat 2A. Jadi totalnya 2 kali 4, 8A. Sama dengan 7.995 dalam juta. Berarti kan 39A sama dengan 7.995. Atau A-nya sama dengan 7.995 per 39. Sama dengan 79 dibagi 39 itu 2, turun 0, 195 dibagi 39, jadinya 5. Jadi A sama dengan 205. Maka uang yang diterima oleh istri Pak Raden, karena kita menuliskan dalam juta, jadi ini adalah
205 juta rupiah. Jadi nolnya ada 6. Ini dia uang yang diterima oleh istri Pak Raden. Nomor 13, Pak Adi memiliki 3 kantin sekolah. Tabel berikut adalah hasil keuntungan Pak Adi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jika pada hari Sabtu masing-masing kantin mendapat keuntungan 25% dari keuntungan pada 5 hari sebelumnya, maka persentase keuntungan hari Sabtu dari total keuntungan selama 6 hari adalah, misalkan keuntungan kantin A dari 5 hari, Senin sampai Jumat, totalnya itu A, terus yang B sama yang C juga sama, jumlah keuntungan mereka dari hari Senin sampai hari Jumat, kalau ditotalin, itu jadi B sama C. Berarti pada hari Sabtu, ini kantin A untungnya 25% dari A, atau 1/4 A. Dengan cara yang sama, nanti yang B itu 1/4 B, dan yang C keuntungannya 1/4 C. Berarti persentase keuntungan pada hari Sabtu per total, ini akan sama dengan pada hari Sabtu itu keuntungannya adalah 1/4 A tambah 1/4 B tambah 1/4 C. Atau 1/4 dikali A plus B plus C. Kalau totalnya berarti A plus B plus C tambah 1/4 kali A plus B plus C. Jadinya 5/4 dari A plus B plus C. Karena diminta persentase, dikalikan dengan 100%. Ini coret. Jadi 1/5 dikali 100% itu 20%. Jadi ini dia persentase dari keuntungan hari Sabtu per totalnya. Nomor 14, Andi Rahman mengikuti lomba balap sepeda yang menempuh 5 etape. Setiap etape diperoleh data hasil lombanya sebagai berikut. Jarak etape ketiga adalah, ini yang pertama, 100 km ditempuh dengan kecepatan 40 km per jam. Berarti yang pertama itu, waktu yang diperlukan adalah 100/40 dikali 60 menit. Sama dengan 25 kali 6, 150. Lanjut yang kedua, 145 km ditempuh dengan kecepatan 30 km per jam. Berarti waktunya dikali 60 menit aja. Sama dengan 145 kali 2, 290 menit. Kemudian yang ketiga itu berarti A/25 dikali 60. Jadi sama dengan 12A/5. Yang keempat, 150/30 kali 60, jadi 300. Dan yang ini, terakhir 130/40 dikali 60, sama dengan 195 menit. Kalau dijumlahin, total waktunya kan sama dengan 1259. Dia sama dengan 150 tambah 290 tambah 12A/5 ditambah 300 tambah 195. Ini berarti 12A/5-nya sama dengan 324. Berarti A-nya sama dengan 324 dikali 5/12. 324 dibagi 12 hasilnya jadi 27. Dikali 5 jadinya 135. Berarti pada etape ketiga ini, jaraknya adalah 135 km. Nomor 15, persentase siswa yang memperoleh nilai 65, 70, 75, 80, 85, dan 90 dalam latihan tes OSN ditampilkan pada tabel berikut. Jika banyak peserta tes 80 siswa, selisih terkecil banyak siswa dengan nilai berdekatan adalah, selisih nilai yang berdekatan kan antara 65 sama 70 ini 10%. Kalau yang ini 7,5, yang ini 2,5, ini 12,5, yang ini 7,5. Berarti yang paling kecil yang ini. Berarti selisih terkecil banyak siswa dengan nilai berdekatan jadi 2,5%, dikali total siswanya ada 80. Jadi sama dengan 2,5 dikali 80 itu 200% itu sama dengan 2. Jadi ada 2 siswa paling sedikit. Nomor 16, perhatikan data kependudukan Dusun Tenteram berikut ini. Bila kecepatan pertambahan penduduk tetap, maka banyak penduduk Dusun Tenteram pada tahun 2025 adalah, ini 2010 ke 2016 ini kan majunya 6 tahun, dan pertumbuhan penduduknya dari 312 ke 380 itu 68 orang.
Ini sekarang 2016 ke 2025 itu kan 9 tahun. Tadi karena 6 tahunnya 68, berarti kalau 3 tahunnya 34. Berarti kalau 9 tahun, itu ada 3 kali 34 penambahan orang. Atau ada sebanyak 102. Berarti banyaknya orang, jadi ada 380 tambah 102. Sama dengan 482. Nomor 17. Diberikan 4 buah bilangan A, B, C, dan D. Rata-rata A dan B adalah 50. Rata-rata B dan C 3/2 dari rata-rata A dan B. Rata-rata C dan D adalah 5 kurangnya dari rata-rata B dan C. Rata-rata A dan D adalah A plus B per 2 atau rata-rata mereka diketahui 50. Kalau rata-ratanya B dan C itu 3/2 dari rata-rata yang ini. 3/2 kali 50 itu 75. Terakhir, C dan D itu rata-ratanya itu 5 kurangnya dari ini. Berarti 75 dikurang 5, 70. Rata-rata dari A dan D itu kan jadinya A plus D per 2. Boleh aja sedikit kita modifikasi. Kita plus B dikurang B dan plus C minus C. Sama dengan A plus B per 2 jadi 50. Tambah D plus C per 2 itu 70. Dikurang. Ini dikurang B dikurang C kan sama dengan dikurang sama B plus C. Kita buat gini aja. B plus C per 2 nilainya 75. 50 tambah 70 kurang 75 jadinya 45. Jadi ini dia rata-rata dari A dan D. Nomor 18. Toko kue Eko menjual 8 jenis roti. Anita ingin membeli 5 roti dengan jenis berbeda di toko kue tersebut. Jika Anita sudah menentukan 2 jenis roti yang akan dipilihnya, banyak kemungkinan roti yang dibeli oleh Anita adalah, kalau mau beli 5, tapi 2 udah ditentukan, berarti kan yang masih belum pasti ini ada 3 jenis. Dan di sini dari 8 udah dipilih 2, berarti masih ada 6 jenis yang tersedia. Jadi sama aja dengan memilih 3 jenis dari 6 jenis. Misalkan roti yang tersedia itu ada keenamnya itu A, B, C, D, E, dan F. Berarti kalau mau dipilih 3, bisa aja dipilih A, B, C, A, B, D, A, B, E, A, B, F. Atau A, C, D, A, C, E, A, C, F. Atau A, D, E, A, D, F. Atau A, E, F. Pilihan dengan A udah semua, sekarang yang tanpa A. Mulai dari B ada B, C, D, B, C, E, B, C, F, B, D, E, B, D, F, dan B, E, F. Lanjut yang C, ada C, D, E, C, D, F, dan C, E, F. Dan terakhir masih ada D, E, F. Ini ada 10, ini ada 6, ini ada 3, dan yang ini ada 1. Berarti totalnya ada 20 kemungkinan. Jadi ada 20 cara Anita untuk membeli roti. Kalau cara cepatnya, buat yang udah belajar permutasi dan kombinasi, ini karena kita nggak memperhatikan urutan, jadi kita pakai kombinasi. 6 kombinasi 3 sama dengan 6 kali 5 kali 4 per 3 kali 2 kali 1. Jadi sama dengan, ini coret, 5 kali 4 sama dengan 20. Nomor 19. Tesi memilih 5 bilangan berbeda dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 yang memenuhi. Jumlah kelima bilangan tersebut adalah ganjil, dan jumlah bilangan tersebut merupakan faktor dari hasil kali bilangan-bilangan yang dipilih. Banyak bilangan yang mungkin dipilih oleh Tesi adalah, dia karena memilih 5 bilangan aja, berarti kan nggak dipilih 2 dari sini. Jadi jumlahnya juga sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Dikurangin sama yang nggak dipilih nanti. Nggak dipilih 2, kita misalkan ada A sama B. Sama dengan, ini kan 1 sampai 7 dijumlahin jadi 28. Masih ada dikurang sama A plus B. Karena jumlah kelima bilangannya ganjil,
Supaya ini ganjil, maka nilai dari A min B juga harus ganjil. Nilai dari A plus B paling kecil itu kan 1 plus 2 dan yang paling gedenya 6 plus 7. Jadi paling kecil 3 dan paling besar itu 13. Kita misalin jumlah dari kelima bilangan ini dengan J. Sekarang kita lihat kalau nilai dari A plus B-nya ini 3, maka J-nya sama dengan 28 minus 3 sama dengan 25. Ini kalau kita misalin hasil kali bilangan-bilangan yang dipilih ini dengan K, berarti kan K-nya sama dengan penjumlahan 3 itu hanya mungkin dari 1 tambah 2. Jadi K-nya itu 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7. Jelas 25 nggak membagi ini. Maka di 3 nggak ada solusi. Kalau A plus B-nya 5 sekarang. Berarti J-nya sama dengan 23. Ini di sini jelas. Karena K ini kemungkinannya perkalian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya, berarti nggak akan pernah mungkin punya faktor 23. Sedangkan di sini 23 prima. Jadi 5 juga nggak mungkin. Kalau A plus B-nya 7, nanti jumlahnya jadi 21. Di sini bisa kita tes. Kalau misalkan A plus B-nya itu merupakan 1,6, maka perkaliannya sama dengan 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 7. Ada 3 kali 7-nya jadi habis dibagi 21. Kalau kita pilihnya 2 sama 5, nanti tetap ada perkalian 3 dan 7. Karena hasil kalinya ini 1 kali 3 kali 4 kali 6 kali 7. Jadi masih aman. Dan untuk pasangan 3, 4, hasil kalinya ini 1 kali 2 kali 5 kali 6 kali 7. 6 kali 7, 42, habis dibagi 21. Jadi untuk A plus B-nya 7, ada 3 pasangan yang mungkin. Ini kalau A plus B-nya 9, nanti jumlahnya jadi 19, sama kayak yang 5, nggak akan ada solusinya. Karena 19 prima. Kalau A plus B-nya 11, nanti jumlahnya dia, itu jadi sama dengan 17, sama karena 17 prima, jadi ini nggak mungkin. Terakhir, kalau A plus B-nya 13, maka jumlahnya sama dengan 28 kurang 13, 15. 13 ini hanya bisa didapat dari 6 plus 7. Karena angka-angka yang bisa dipakai itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 aja. Berarti di sini K-nya udah fix sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Karena ada 3 kali 5 di sini, berarti K-nya habis dibagi 15. Jadi buat kasus ini akan ada satu solusi. Jadi banyaknya Tesi memilih, ini akan ada 4 cara. Di sini ada 3, di sini ada 1. Pilihannya apa aja? Dia bisa ngebuang 1, 6, buang 2, 5, buang 3, 4, atau buang 6, 7. Jadi ada 4 kemungkinan. Nomor 20, bilangan A, B, dan C merupakan bilangan prima kurang dari 10. Bilangan-bilangan hasil perkalian A kali B kali C yang kelipatan 7 ada sebanyak. Supaya kelipatan 7, maka salah satu di antara A kali B kali C harus dipastikan nilainya sama dengan 7. Jadi 7 dikali dengan sesuatu. Dan karena nilainya harus bilangan prima dan kurang dari 10, maka bilangan yang boleh dipakai itu hanya 2, 3, 5, dan 7. Jadi di sini masih bisa memilih 2 bilangan dari 2, 3, 5, dan 7. Nggak ada syarat berbeda, berarti boleh sama. Dan banyaknya hasil perkalian yang berbeda, bisa dari 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 5, 2 kali 7, atau 3 kali 3, 3 kali 5, 3 kali 7, 5 kali 5, 5 kali 7, dan terakhir 7 kali 7. Ada 10 cara buat menempatkan perkalian di sininya. Dan di sini tentu aja hasilnya berbeda semua. Jadi banyak perkalian A kali B kali C yang kelipatan 7 ada sebanyak 10 bilangan.